Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki semester yang baru dan kita juga akan menjalani perkuliahan dengan secara online. Maka dari itu, saudara-saudari, ibadah ini kita mulai dengan melandaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kuasanya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama dengan seluruh mahasiswa Fakultas Teologi, para dosen, dan karyawan melakukan ibadah fakultas mengawali semester kami di semester ganjil tahun 2020. Tuhan kiranya hadir dalam persekutuan ini dan kehadiran-Mu sungguh-sungguh memberikan kami hikmat melalui karya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami agar kami bisa belajar akan firman-Mu dan mendapatkan inspirasi yang menguatkan, yang memotivasi di dalam kami menjalani kehidupan. Ampunkanlah Tuhan segala kekurangan kelemahan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan pemahaman kami. Inilah Tuhan doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah fakultas Jumat siang ini diambil dari kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan 45. Saya ulangi, Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45, yang demikian kesaksian
firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakai-kanyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan dikantungnya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya. Yang kedua, dan bersululah orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zatnah Pa'ana'ah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kesaksian Alkitab tadi, tema ibadah fakultas kali ini adalah eksis di tengah krisis. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyapa semua, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Di tengah pandemi Corona, kita semua berharap saya dan saudara sehat semua. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami krisis, ya. Baik itu krisis politik, krisis ekonomi, ya, krisis moral, mungkin juga para mahasiswa mengalami krisis cinta, ya. Mungkin juga ketika orang mengalami perubahan dari remaja ke pemuda, mengalami krisis identitas. Jadi sebetulnya dalam perjalanan hidup ini kita nggak bisa lepas dari krisis. Orang yang mengalami krisis itu menandakan bahwa hidupnya itu sedang dihantam oleh sesuatu yang membahayakan, ya, karena ada yang mengancam keselamatan hidupnya. Seperti saat ini, saudaraku, kita sama-sama sedang mengalami, ya, pandemi Corona. Kita bisa melihat bahwa pandemi ini mengancam nyawa, juga mengancam pekerjaan, mengancam keselamatan seseorang. Sehingga saya pun sering melihat ada banyak mahasiswa mengajukan keringanan biaya uang kuliah. Ya mungkin ini terjadi karena banyak orang tua mereka mengalami krisis ekonomi karena penghasilan orang tua
drastis. Mungkin mereka mengalami kondisi di mana pekerjaan mereka tidak bisa dijalani dengan maksimal. Mungkin mereka kena PHK, ya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang mengalami krisis, apapun krisis itu, ada beberapa sikap yang seringkali terjadi. Yang pertama, biasanya orang itu menyalahkan orang lain, ya. Mungkin menyalahkan pemerintah, mungkin menyalahkan juga dirinya sendiri, atau mungkin juga bisa terjadi menyalahkan Tuhan, ya. Menyalahkan Tuhan karena dianggap krisis yang terjadi itu dianggap sebagai sebuah malapetaka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang biasanya ketika menghadapi krisis itu kadang mengeraskan hati. Nah, ini ya. Ketika diberikan nasihat, dia tidak mau mendengar nasihat orang lain. Dia bersikukuh dengan dirinya sendiri, mengeraskan diri karena merasa benar. Ya. Di tengah pandemi diingatkan, ayo pakai masker, cuci tangan, nggak mau. Ini kan nyawa-nyawa gue, ini kan hidup-hidup gue, mengapa harus diatur? Ya, ini mengeraskan hati. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin bisa terjadi ketika orang mengalami krisis, dia melarikan diri dari kenyataan. Kenapa melarikan diri, saudaraku? Karena tidak tahan. Ya, dia mencoba menghibur diri dengan berbagai macam cara. Ya, bisa juga berusaha menghilangkan rasa penatnya, rasa sakitnya dengan mabuk, mungkin dengan narkoba, supaya apa? Supaya masalahnya hilang. Tapi apakah bisa hilang? Ya mungkin saat itu hilang pada saat ya mengalihkan perhatian. Tapi masalahnya sebetulnya tetap ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, ketika orang mengalami krisis, justru yang terjadi muncullah sikap perubahan. Apa yang disebut dengan transformasi diri. Krisis kadang-kadang mengajak orang untuk mengubah ada tantangan menjadi sebuah peluang. Krisis dapat dianggap sebagai momentum untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik. Sebagai contoh, ada banyak terjadi ya di tengah-tengah pandemi corona ini, ada juga orang menikmati kesuksesan, ya, orang-orang yang berbisnis sebagai ya pengusaha digital, ya, banyak meraup keuntungan, ya, karena teknologi digitalnya sekarang menjadi kebutuhan banyak orang. Nah, inilah menunjukkan kepada kita, saudaraku, bahwa krisis memang di satu sisi bisa membuat orang pesimis, tapi juga bisa terjadi gara-gara krisis orang hidupnya makin eksis. Ya. Nah, inilah yang menarik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana di tengah krisis kita makin eksis. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan kisah yang dialami oleh seorang tokoh bernama Yusuf. Saya kira kita semua tidak asing dengan tokoh Yusuf. Ya. Ia mengalami sebuah kehidupan yang diterpa oleh krisis berkali-kali. Namun yang menarik adalah dia tetap eksis di tengah krisis apapun. Ya. Ketika ia dibuang oleh saudara-saudaranya akibat rasa bencinya, ia tetap eksis. Walaupun ia melakukan pekerjaan rendahan sebagai seorang budak. Ya. Kemudian ketika ia dijebloskan ke dalam penjara gara-gara dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Potifar, Yusuf tetap eksis menjalani hidup di tengah-tengah penjara. Ya.
bahkan di tengah-tengah penjara, dia tetap eksis menolong kesusahan orang lain, yaitu juru minum dan juru roti seorang raja. Dan berikutnya, saudaraku, ketika Yusuf menghadapi sebuah krisis yang jauh lebih besar, yaitu yang dialami oleh negara Mesir, Yusuf justru makin eksis. Ya. Yusuf mampu memberikan solusi di tengah sebuah negara besar, yaitu Mesir. Mampu memberikan solusi terhadap krisis pangan yang akan terjadi 7 tahun mendatang. Ya. Ketika Raja Mesir mengalami kegalauan, kekhawatiran bagaimana bisa memecahkan masalah ini, muncullah Yusuf yang eksis di tengah-tengah krisis. Dan ini yang menarik, saudaraku. Lompatan yang dibuat oleh Yusuf merupakan lompatan yang luar biasa. Yusuf yang adalah seorang budak, Yusuf yang adalah seorang narapidana, mampu menunjukkan sebuah prestasi di tengah-tengah krisis sebuah negara yang besar. Walaupun negara itu bukan negaranya, tapi yang menarik adalah Yusuf tetap memberikan sebuah kontribusi untuk menyelamatkan negara tersebut dari krisis pangan. Dan waktu itu usia Yusuf masih 30 tahun. Sebuah usia yang masih muda sekali. Saudaraku yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik ketika saya membaca teks tersebut, yaitu di tengah-tengah krisis kehidupan bangsa Mesir, ternyata Yusuf ini bukan makin pudar, tapi malah makin bersinar. Ya. Di tengah krisis, Yusuf makin menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kita dapat mencermati pengakuan dari Raja Fir'aun, yaitu di ayat yang ke-38. Ini bagian pertama yang akan kita cermati. Dikatakan ayat 38 demikian. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini menarik untuk kita cermati, karena Fir'aun di zaman Yusuf tampaknya sangat terbuka atau inklusif terhadap kepercayaan orang lain. Walaupun Fir'aun tidak menyembah Allahnya Yusuf, tetapi ia sangat mengapresiasi bahwa Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Ini pengakuan Raja Fir'aun. Jadi orang yang mengklaim dirinya dipenuhi oleh roh Allah itu bukan dari diri Yusuf, tapi justru diklaim dari orang lain bahwa Yusuf adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Ruach Elohim. Ini menunjukkan pengakuan dari Raja Mesir bahwa Allah yang sungguh-sungguh memenuhi kehidupan Yusuf adalah Allah yang menjadi pencipta atas segala ciptaan, Allah yang mutlak atas sejarah. Nah, menariknya saudaraku, pengakuan Raja Fir'aun bahwa Yusuf ini dipenuhi roh Allah itu disampaikan kepada para pegawainya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Yusuf yang dimintai Raja Fir'aun untuk memberikan solusi di tengah-tengah krisis itu betul-betul kuasa roh Allah itu dianggap bekerja, bukan kuasa setan, bukan kuasa dukun, ya, bukan tabib, tapi betul-betul kuasa roh Allah. Dan orang yang dipenuhi roh Allah tidak membeda-bedakan siapapun yang akan ditolong. Dan itulah yang terjadi pada Yusuf. Walaupun ini bangsa lain, walaupun ini bangsa ini tidak menyembah kepada Allah, ya, tapi Yusuf tetap terbuka untuk menolong orang yang
kesusahan. Dan itulah ciri orang dipenuhi oleh Roh Allah yang memampukan dirinya menolong siapapun tanpa pandang agama, suku, kelompok, ya. Roh Allah memang tidak bisa dikotak-kotakkan. Ia bekerja secara berdaulat untuk menolong siapapun yang mengalami krisis kehidupan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, berikutnya kita akan melihat kalimat yang kedua yang diucapkan oleh Raja Fir'aun. Kalau di kalimat pertama, Raja Fir'aun mengucapkan kata-kata tentang Yusuf kepada para pegawainya. Nah, berikutnya di kalimat kedua ini kita akan mendengarkan kalimat Raja Fir'aun yang diucapkan ke Yusuf sendiri, yaitu di ayat yang ke-39. Dikatakan demikian: oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Setelahku ada kata kunci di sini, yaitu berakal budi dan bijaksana. Dalam teks bahasa Ibrani digunakan istilah cakam yang sebetulnya berarti bijaksana. Cakam yang diterjemahkan dengan bijaksana ini sebetulnya ingin menunjuk tidak hanya pada kemampuan berpikir, tetapi juga kepada keahlian yang dimiliki. Itu berarti bahwa Raja Fir'aun menganggap Yusuf tidak hanya mampu berpikir untuk mengatasi krisis, tapi juga dianggap memiliki keahlian, ya, yang berguna untuk menyelamatkan Mesir dari krisis pangan. Pertanyaannya adalah, mengapa Raja Fir'aun percaya kepada kemampuan Yusuf? Kalau kita gandengkan dengan bagian yang pertama tadi, dikatakan bahwa karena Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi di sini ada perpaduan antara kemampuan Yusuf dengan Roh Allah. Di Roh Allah ini akan menggunakan kemampuan Yusuf untuk, ya, mampu menyelamatkan Mesir dari krisis pangan. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepercayaan Raja Fir'aun itu begitu luar biasa kepada Yusuf. Karena Yusuf mampu meyakinkan bahwa krisis yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir itu bisa diatasi. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, itu bagian kedua. Nah, bagian ketiga kita akan melihat di ayat yang ke-43. Dikatakan demikian: lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di sini ada kata kunci yang sangat penting, yaitu hormat, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan paniyim. Istilah ini untuk menunjukkan bahwa rasa hormat itu tidak hanya diterima oleh Raja Fir'aun, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Mesir. Luar biasa di sini yang terjadi pada Yusuf. Yusuf yang adalah orang yang mantan pekerjaan rendahan, seorang budak, mantan narapidana, hidupnya dianggap tidak terhormat. Tapi justru di tengah-tengah krisis, hidupnya diangkat menjadi orang yang terhormat. Dia terhormat bukan karena kekayaannya, dia terhormat bukan karena kedudukannya, tapi karena apa? Karena di tengah-tengah krisis, Yusuf mampu menunjukkan prestasi. Prestasi untuk membawa bangsa Mesir keluar dari krisis. Dan tidak hanya itu, dalam kenyataannya kita bisa melihat cerita selanjutnya bahwa Yusuf tidak hanya mampu menyelamatkan Mesir dari krisis, tapi juga orang-orang lain, keluarganya juga diselamatkan dari krisis pangan.
Inilah suatu prestasi yang luar biasa. Yusuf yang adalah orang kecil tapi mampu menunjukkan prestasi yang besar di tengah-tengah krisis. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah inilah saya menangkap ada 4 poin penting yang menjadi perenungan bagi kita bersama. Saudaraku sekalian, pesan moral yang penting untuk pertama yaitu hidup di tengah krisis tidak perlu pesimis, karena ada Roh Allah yang tetap eksis. Inilah yang terjadi pada Yusuf. Walaupun Yusuf pernah mengalami krisis di dalam dirinya dan juga pernah mengalami bangsa yang juga krisis, tapi karena Roh Allah tetap eksis di dalam kehidupan Yusuf, dia terus berkarya dan menyelesaikan sebuah krisis. Nah, oleh karena itulah kita nggak perlu khawatir, nggak perlu pesimis, karena Allah tetap eksis dimanapun kita menghadapi krisis. Itu pesan moral yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, jadikan krisis itu untuk bertransformasi diri agar kemampuan kita makin teruji. Yusuf mengalami sebuah transformasi, sebuah perubahan, dan kemampuannya ketika diperhadapkan pada krisis dia makin teruji. Ketika menghadapi masalah kecil dia bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar, dia mampu menyelesaikan masalah yang lebih gede lagi, dia mampu menyelesaikan, makin teruji karena Yusuf mampu melakukan sebuah perubahan di dalam dirinya sendiri, keluar dari masalah dan mampu menyelesaikan masalah orang lain. Yang ketiga, saudaraku, pesan moralnya adalah hadapi krisis dengan perjuangan sepenuh hati, karena disitulah momentum untuk makin berprestasi. Jadi untuk berprestasi justru momentumnya ini memanfaatkan krisis itu sendiri. Jadi jangan sampai krisis menghantui kita, tapi ubahlah krisis itu menjadikan motivasi kita, ya, untuk makin berprestasi, mendorong kita makin berprestasi. Berikutnya yang keempat, yang terakhir, saudaraku, ya, tetaplah menjadi inspirasi walau disakiti, karena Allah akan tetap memberkati. Yusuf adalah orang yang berkali-kali disakiti, tapi walaupun disakiti, dia tetap bisa memberi inspirasi kepada banyak orang lain. Kenapa? Karena ketika dia disakiti, dia tetap berada di jalan yang benar sehingga hidupnya diberkati oleh Allah. Maka kita pun, saudaraku, mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain, ya. Jangan mundur, ya. Ketika Anda disakiti, jalan terus, ya. Jadilah orang-orang yang menginspirasi, karena kalau Anda benar, maka Allah pun akan tetap memberkati. Itulah, saudaraku, pesan moral bagi kita semua. Semoga kesaksian firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat bagi kita pada saat ini, dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan menaikkan doa sahabat kita. Maka saya mengajak saudara kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menjadikan motivasi bagi kami, agar di tengah-tengah krisis kami masih mampu untuk eksis, bahkan mampu untuk berprestasi, menjadi inspirasi apapun kesulitan yang kami hadapi, karena Engkau memberkati kami. Kami mendoakan Tuhan dalam kesempatan ini untuk para dosen yang masih mengajar secara online. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, agar tugas-tugas pengajarannya, tugas-tugas juga pengabdian ke masyarakat, tugas-tugas untuk melakukan penelitian, semuanya boleh berjalan dengan baik.
Kami juga mendoakan para mahasiswa yang memasuki semester ganjil ini. Kiranya Tuhan berkati dalam menjalankan kuliah secara online dimanapun mereka berada. Di tempat yang berjauhan masih terjadi sebuah interaksi yang harmonis. Interaksi yang membangun solidaritas dan kepedulian satu dengan yang lain. Berkatilah Tuhan para mahasiswa kami agar tetap bisa belajar dengan semangat tanpa harus berputus asa. Tuhan, kami juga mendoakan bagi para orang tua mahasiswa yang berjauhan juga. Berkati Tuhan agar di tengah-tengah krisis mereka masih bisa untuk bertahan karena Engkau memberkati hidup mereka. Berkati pemerintah dalam menghadapi krisis yang terjadi di negara kami ini. Seluruh upaya pemerintah membuahkan hasil agar pandemi ini bisa juga berakhir. Berkati juga Tuhan para pegawai, staf yang Tuhan pakai untuk menjalankan tugas-tugas di kampus kami. Engkau berkati Tuhan agar mereka bisa menjalankan tugasnya juga dengan sebaik-baiknya. Berkati masyarakat bangsa kami Tuhan, terutama yang menjadi korban pandemi COVID-19, kiranya mereka bisa mengalami pemulihan dan membuka masyarakat kami juga menjadi semakin dewasa, semakin terdidik, sehingga mereka saling membantu sama lain untuk bisa keluar dari persoalan yang kami hadapi bersama-sama. Tuhan, inilah doa kami, ampunkanlah segala kekurangan kelemahan kami, kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan aktivitas kami menjalani semester ganjil di tahun 2020. Doa kami kesemuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kau berikan
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah ini, mari kita bersama-sama undur dari ibadah ini dan kita memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan kami, Yesus Kristus, demikianlah ibadah Pakutas pada siang hari ini. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, karena Engkau akan melimpahkan kami berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.